Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Tuhan. Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. Belum semuanya, shalom. Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita semua ada tempat ini kita bersuka cita, katakan amin. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau Amin. setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Mari lebih lagi dahsyat. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu Tuhan. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang dan selamanya.
bangkit berdiri bersama-sama. Lebih lagi katakan, Kau tunjukkan kasih Setiamu Kau menyediakan segalanya bagi kami Tuhan. yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Dulu, sekarang, dan selamanya. dan selamanya. Kau Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia Tuhan. Kau setia, Kamu katakan Kau setia. Kau setia, Kamu sekali lagi bersama-sama. Kau setia, Kamu mulia, Bapa, Kau setia. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Katakan haleluya. Dahsyat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala yang Kau sudah berikan buat kami sepekan ini Tuhan. Terima kasih buat perlindungan, penyertaan Tuhan, teguran Tuhan untuk setiap kami. Bahkan hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Biar kiranya ya Tuhan, pengurapan terus Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Bapa. Biar kiranya Tuhan, kami saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami ada di Indonesia, kami bekerja di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kira kami menjadi Tuhan mediasi-mediasi-Mu Tuhan, mediator-Mu Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan untuk Indonesia ini. Terjadi Tuhan lawatan Tuhan yang dahsyat. Terjadi ya Tuhan pemulihan yang dahsyat. Bahkan ya Tuhan terjadi Bapa, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus, pencurahan Roh Kudus-Mu yang dahsyat Tuhan akan terjadi. Terima kasih kami berdoa juga ya Tuhan, untuk pemimpin bangsa ini, untuk presiden dan wakilnya ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, dalam setiap keputusan mereka ambil, setiap kebijakan mereka ambil Tuhan berasal daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, mereka sebagai kores-kores akhir zaman ini Bapa, dari pusat sampai daerah. Biar kiranya Tuhan, mereka mengambil keputusan pun setiap apa yang mereka ambil Tuhan daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pembala pembina kami Pak Niko Nyoto Raharjo. Engkau yang menyertai hamba-Mu ini bersama wakil-wakilnya Bapa. Biar di era Pentakosta ini terjadi Tuhan penuaian yang besar-besaran. Terjadi penuaian Tuhan yang besar Bapa, yang terakhir di zaman ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau pelihara hamba-hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan Tuhan, untuk menggenapi janji-janji firman Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih kami berdoa juga Tuhan, untuk karayon kami Pak Yongki Topan Wijoyo. Biarlah kiranya terjadi lawatan Tuhan juga untuk kota Depok ini Tuhan. Biarlah menjadi hati Tuhan untuk kota kami ini, kota Depok ini Tuhan. Biar terjadi dan tergenapi Bapa. Kuduskan hamba-Mu ini, layakkan hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyelesaikan semua juga amanat agung-Mu untuk kota Depok ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga kota ini Bapa dalam tangan Tuhan. Biarlah kami ada pun Tuhan, kami percaya Bapa, kami akan terus berdoa belas kasihan Tuhan untuk kota kami ini. Terima kasih kami berdoa juga ya Tuhan, setiap wakil-wakil hamba-Mu ini Bapa, biar terjadi lawatan-Mu Tuhan, baik di Sawangan maupun Pamulang Bapa, terjadi lawatan yang dahsyat Bapa. Terima kasih
Kami bawa juga ya Tuhan untuk gembala kami, Gembala Simpangan, untuk Pak Riki Nomongan Tuhan bersama wakil-wakilnya, Bu Rebona dan Pak Dery Tuhan. Bila terjadi keunitian satu sama lain, apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk GBI HS Simpangan ini terjadi ya Bapa. Biar semua tergenapi, biarlah kiranya Tuhan menjadi berkat untuk sekeliling tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan untuk pergumulan gerejamu kami percaya Tuhan sudah menyelesaikan semua segala dana yang kami butuhkan Tuhan. Segala keperluan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau akan mencukupkan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih bahkan setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini secara online maupun onsite Tuhan. Kami percaya pengurapan yang sama, berkat yang sama akan terjadi buat setiap kami. Pemulihan terjadi, lawatan Tuhan pun terjadi Bapa. Untuk setiap kami pulang tidak akan sama lagi seperti kami pulang. Ada pemulihan buat kami, ada pemulihan buat keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan setiap peralatan-peralatan yang ada Bapa, kiranya Tuhan mengurapi juga ya Bapa. Semua boleh berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar Bapa. Baik ibadah 1, 2, dan 3. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap kami yang ambil bagian pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan, setiap kami jeripaya kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan perkatakan arti Pentakosta bersama-sama. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan perkatakan Mazmur 91, 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sungai dan tudung tak akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan mempersiapkan setiap hati kita, saudara, pagi hari ini, supaya kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Bukan karena kami, tapi setiap kita, pada saat kita membuka hati kita akan merasakan hadirat Tuhan. Dan Tuhan akan menghampiri seberapa besar kerinduan saudara pagi hari ini.
Dia selalu ada dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Makasih Tuhan. Yes. Biar pagi hari ini kami terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami menikmati Engkau. Kau nyata Tuhan. Oh Yesus, Kau nyata Tuhan. Bersama-sama kita mulai. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. Bersama-sama katakan, all the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are good enough, Lord. You are worthy of it all. Mari nikmati. For from you are all things, And to you are all things. you deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it You all. are worthy. You are worthy of it all. Amen. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Bersama-sama katakan, all the saints and angels bow before. Bow before your All the elders cry, They bow before the yes, Lamb of God. lebih lagi all the saints, all
deserve the glory. Oh, you are worthy. Yes, you are worthy, all with all. Amen. Lebih lagi dahsyat. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For God you are our King, and true you are our Jesus. The glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy. For from You are our King, and true you are our King. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Kami menyembahmu Tuhan. you are worthy of You are worthy. Yes. Do you are all King? You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Yes. You are worthy of it all. Yes, Lord. Biar musik menyembah, yuk kita mau angkat sembah. Biar hadirat-Mu turun. Kami nikmati Engkau Tuhan. Terus angkat penyembahan-Mu. Ya. Yuk angkat tangan kita sama-sama. You are worthy of it Sekali lagi biar jemaat Tuhan katakan bersama tanpa musik. You are worthy of it all. You are worthy of it You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
Tuhan. Haleluya. Yuk kita sembah Dia. Jakara laba 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 laba. Ora ba 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 ba. Kau nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Yuk kita mau sembah Dia. Kita mau bangkitkan roh kita pagi hari ini. Kita mau menyembah ya sebab Engkau yang layak Tuhan. Nyata seperti Engkau Tuhan. Ya laba 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 laba. Yes Lord. Ya laba 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 laba. Ya laba 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 laba. Biar kami menyembah-Mu Tuhan Raja di atas segala raja. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Lebih dahsyat, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas nama-Mu besar. Lebih lagi, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terburu. Yuk semua jemaat Tuhan, kita tepuk tangan di atas kepala, katakan come on. Kau yang layak, Kau yang berkata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Semua bersama. Oh, layak, layak dipuji,
bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas nama. Yuk jemaat Tuhan tanpa musik, kita tepuk tangan bersama-sama, katakan come on. Layak, yes. Dipuji, disembah, Kau Hanya layak Engkau yang dahsyat ya kami Tuhan. bertata, dulu, Sekarang dan selamanya. Raja, segala raja. atas segala raja, Ya. namamu Come on, besar, lebih. termulia. Oh semua layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan. Katakan haleluya. Oh yang berkata, yang mau lebih lagi bersama Tuhan, katakan amin. Sekali lagi shalom. Tepuk tangannya kayak bisa lebih dahsyat dari ini. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom Tuhan. Saya bersuka cita ada di tengah-tengah saudara, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Kita boleh bersuka cita pagi hari ini. Karena apa? Karena kita mau menari-nari di hadapan Tuhan. Berapa banyak yang mau menari di hadapan Tuhan? Haleluya. Colek kiri kanannya, katakan yuk menari buat Tuhan. Pernah dengar lagu ini? Oh betapa indahnya. Ayo teruskan. Ya, amin. Bila saudara sekali lagi ya. Dengan suara yang kuat. Katakan. Oh betapa dan betapa eloknya, betapa. Bila saudara semua kita seiman. Hidup dalam persat. Yang siap menari di hadapan Tuhan, berikan tepuk tangannya dahsyat. Semua. Semua menari di hadapan Tuhan. Pagi hari ini semua bergoyang. Katakan indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Semua. Oh betapa bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa yang jatuh dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir. Oh kesanalah Agar berkat dicurahkan kehidupan selamanya. Oh betapa indahnya. sebentar. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Kita mau angkat jempolnya mana saudara? Haleluya. Pada saat kita menari kita mau goyangin aja saudara.
Yang setuju katakan amin. Aminnya kenceng banget. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Ayo siap semuanya jempolnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Yuk siap, angkat tangan kita. Yes. Yuk katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lagi, oh jempolnya mana? Ya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berapa yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke sanalah. Siap menari buat Tuhan ya. Biar musik menyembah, kita menari buat Tuhan. Ya musik. Yeay. Yuk semuanya goyang. Katakan bersama, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam, sekali lagi bersama. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Seperti embun yang dari Hermon mengalir. Oh ke sanalah. Agar berkat-berkat dicurahkan. Yuk lagi katakan. Baurapan di kepala. Seperti embun yang dari mengalir. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi. Oh betapa indah. Wow. Haleluya. Saya tahu prajurit-prajurit Tuhan kalau menari di hadapan Tuhan dahsyat. Katakan amin. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Oleh kiri kanannya kita mau menari lagi buat Tuhan. Katakan amin. Tuhan memberiku dan sukacita. Amin. Minyak yang baru dicurahkan. Curahkan. Kita mau bersorak, katakan yeay yang kencang. 3, 2, yeay. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa. Inilah saat yang dinanti
firman Allah telah digenapi. Kami lihat penuhan untuk GBI Simpangan. Ya, amin. Sekali lagi katakan, ku terima janji Allah. Ku terima janji. Umat yang berdoa. Inilah saatnya. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kami lihat penuhan buat gereja kami Tuhan. Yuk semuanya bergandengan tangan, menari di hadapan Tuhan. 3, 2, 1, semua. Dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberi, Tuhan memberiku, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Berapa yang percaya janji Tuhan dicurahkan atas gereja ini, katakan amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya. Inilah saat yang dinanti. Kami lihat penuhan bagi gereja kami Tuhan. Yes. Ayo semuanya bergandengan tangan. Gak ada yang putus buat Tuhan, menari. Oh. Melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak sekali lagi. Dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku sekali lagi. Haleluya, ku bersorak. Soraknya mana buat Tuhan? Katakan haleluya. Sekali lagi, siapa yang raja dan raja? Tempat ini namanya siapa saudara? Yesus. Namanya siapa? Yesus. Kita mau katakan Yesus 3 kali, 3, 2, 1. Yesus, Yesus, Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Seluruh Bapak Ibu kembali duduk, lihat kiri kanannya, katakan engkau dahsyat deh di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita masuk di dalam persembahan, saya rindu kalau ada di antara saudara mungkin yang baru pertama kali hadir di tempat ini, di GBI Simpangan Ebenezer, bisa lambaikan tangan saudara. Ada? Bisa bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kita berikan jabat tangan, katakan selamat datang. Kalau saudara belum memiliki tempat yang tetap untuk beribadah, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk beribadah di tempat ini. Dan setelah ibadah selesai, kami harap jangan langsung pulang, karena nanti para pengerja nanti akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita saudara, dan kita akan menyaksikan pengumuman. Firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini. Terima kasih, kami bersuka cita Tuhan, karena kelimpahan dari seberang Engkau berikan bagi kami. Karena kami tahu kekuatan yang dari Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami berikan dengan sukacita apa yang kami miliki Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Bersama katakan amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Berikut kami sampaikan pengumuman dari Gereja GBI Ebenezer Simpangan dalam sepekan. Jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 5600 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, atau ucapan syukur, dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 765 094 7317. Atau dapat scan QR barcode berikut ini. Mengajak semua jemaat untuk bergabung dan bertumbuh dalam Community of Love atau COLL. Bagi yang rindu untuk bergabung, dapat menghubungi pengerja atau hubungi Pak Joko Wibowo di nomor 0812 8173 9288. Departemen Diakonia mengajak jemaat untuk menabur dalam gerakan Lumbung Yusuf dengan tujuan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Taburan dapat berupa sembako maupun dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 765 084 9242 atau dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 0819 3201 2008. Pelayanan baptisan diadakan setiap minggu ketiga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor 0812 7490 0124. Demikian info sepekan yang dapat kami sampaikan. Let's rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima taburan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan tahun 2023 ini kami berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya Engkau yang menaungi kami. Dengan sayap-Mu Tuhan kami akan terbang lebih tinggi lagi Tuhan. Karena kami percaya kami akan bangkit dan jadi pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom semuanya. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya
Kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, amin. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, amin. 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 Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21-23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu? Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi.
bukan untuk popularitas, di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6, ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan, maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah
pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem. Karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebut sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya.
will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. Jesus. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5a, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli akan disesah atau dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan bisa berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi, dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan katakan bersama saya, amin. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus berpesan kepada kita, aku datang segera. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Salah satu jawabannya seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Salah satu visi dari Empower 21 bahwa pada hari Pentakosta tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari Southern Baptist Church mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu, mari
kita perhatikan yang sungguh-sungguh satu dekade ke depan ini, yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Dan juga pencurahan Roh Kudus yang berarti ini peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu, saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sembah Dia. Kurana masyana lama kana mara bara 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 bara. Uriana bara 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 bara. Uriana bara 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 bara. Curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan. Baptis mereka dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh ya Tuhan. Terima, 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 terima. Penuhi mereka dengan Roh-Mu, penuhi mereka dengan Roh-Mu ya Tuhan. Uriana bara 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 bara. Uriana bara 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 bara. Oh, Ramasikara bara bara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau juga hajar kami kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau
kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung kita minta ampun. Selesaikan di hadapan Tuhan supaya kita diberkati. Ampuni saya Tuhan. Ampuni ya Tuhan anak-anakmu. Ampuni. Terima kasih Aba. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Urialala bara 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 bara. Urialala bara 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 bara. Angkat tangan saudara. Bapak sembuhkan mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.